Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asti Rahmat Susetya. Pada kesempatan kali ini saya hendak mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan pada jurnal yang kedua dengan judul Rehabilitasi Mangrove di Pantai Alo, Pulau Karakelang, Talaut menggunakan Propagul Rhizopora mucronata Lam. Oke, untuk yang pertama mengenai detail jurnal, judul jurnal yang saya review pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya utarakan di awal, yakni rehabilitasi mangrove di Pantai Alo, Pulau Karakelang, Talaut, menggunakan Propagul Rhizopora mucronata Lam. Kemudian, nama dari jurnal penerbit yaitu Jurnal Wasian, atau yang biasa disebut Wahana Informasi Penelitian Kehutanan. Kemudian untuk volume dan halamannya, volume 4 nomor 2, dan halaman 69 hingga 78. Kemudian tahun terbitnya itu di tahun 2017 dan penulisnya oleh Adi Suryawan. Oke, untuk yang pertama mengenai abstrak. Jadi dari tujuan jurnal yang saya review ini diperoleh mereka bertujuan untuk mengetahui dinamika kelangsungan hidup dan pertumbuhan Rhizopora mucronata Lam yang ditanam dari Propagul di Pantai Alo, Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kemudian hasil yang diperoleh dari jurnal ini, pelakuan itu berpengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya terdapat pendahuluan yang diutarakan oleh jurnal ini. Untuk yang pertama, hutan mangrove seluas 5.611 hektar yang berada di Pulau Karakelang memiliki kerapatan rendah hingga jarang. Hal ini disebabkan adanya kenaikan permukaan air laut yang berimplikasi pada tingginya energi gelombang di perairan dangkal, sehingga laju erosi atau abrasi pantai tidak terelakkan. Maka dari itu, jurnal ini berharap agar rehabilitasi mangrove itu perlu dilakukan untuk menjaga fungsi ekologis dan fungsi sebagai pelindung daerah pesisir. Kemudian di jurnal ini juga mengutarakan uh, cara untuk cara untuk uh, penyelesaiannya yaitu dengan penggunaan propagul jenis Rhizopora mucronata Lam dan penambahan pagar bambu. Nah, pada yang pertama penggunaan propagul ini uh, menjadi pilihan sebagai bahan rehabilitasi karena daya adaptasi dan pelindungan yang tinggi terhadap abrasi dan gelombang laut. Sedangkan penambahan pagar bambu ini bertujuan sebagai peredam ombak pada daerah yang bergelombang dapat meningkatkan persentase hidup propagul. Nah, karena jenis propagul Rhizopora mucronata ini merupakan jenis introduksi atau jenis awal yang baru ada di lokasi tersebut, maka dari itu penelitian ini diperlukan untuk mengetahui tingkat persentase hidup dan performa pertumbuhan jenis tersebut. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi lokasi pengumpulan dari propagul ini berada di sumber benih air benua Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan untuk penanamannya dilakukan di Pantai Alo, Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, untuk alat yang digunakan meliputi gergaji, parang, meteran, dan palu. Kemudian bahan yang digunakan pada jurnal ini meliputi Propagul R mucronata, bambu, tali tambang, dan pita penanda. Kemudian untuk parameter pengamatan yang digunakan pada jurnal ini meliputi faktor kesesuaian habitat dari Rhizopora mucronata, persentase hidup tanaman, dan pertumbuhan tanaman yang berhasil hidup. Kemudian variabel bebas atau variabel yang dapat diubah-ubah sebagai bentuk perilaku dari masing-masing pelakuan itu ada 6, diantaranya penanaman dengan formasi 1 sampai 4 itu di disebutkan dengan K1, kemudian bambu kerucut itu K2, bambu batang K3, bambu pagar K4, akar napas K5, dan bambu jepit K6. Nah, ini merupakan bentuk bambu yang berbeda-beda gitu ya, supaya dapat diketahui pelakuan yang mempengaruhi secara nyata tingkat persentase hidup dari propagul. Kemudian dari data yang telah diperoleh itu dianalisis dengan aplikasi SPSS 16 dengan metode stick ragam dan metode Duncam.
Nah, metode sidik ragam sendiri itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelakuan, sedangkan metode Duncan itu merupakan lanjutan dari metode sidik ragam, yang apabila telah diketahui adanya pengaruh nyata dari berbagai pelakuan yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya pada jurnal ini diperoleh hasil dan pembahasan. Terdapat 3 sub dari pembahasan yang diperoleh. Untuk pembahasan yang pertama ini mengenai faktor kesesuaian substrat. Nah, yang pertama ini substrat bertekstur lempung berpasir. Nah, jadi di Pantai Alo itu tekstur tekstur substratnya itu tergolong lempung berpasir. Nah, hal ini itu sejalan dengan jenis propagul Rhizopora mucronata yang mana propagul ini itu memiliki toleransi hidup yang tinggi pada habitat yang didominasi dengan pasir. Selanjutnya, tipe iklim yang berada di lokasi penelitian yaitu Pantai Alo itu bertipe iklim basah atau termasuk tipe A dengan curah hujan 4.130. Nah, curah hujan sendiri ini dapat berpengaruh terhadap salinitas. Sedangkan jenis Rhizopora mucronata itu dapat hidup pada lokasi dengan salinitas 3 hingga 27 ppm. Yang mana di lokasi tersebut juga memiliki salinitas yang berada di rentang tersebut sehingga salinitas pada lokasi penelitian itu masih berada pada toleransi hidup jenis Rhizopora mucronata. Selanjutnya terdapat eh, C organik dan nitrogen yang rendah. Nah, hal ini unsur C dan N ini bisa rendah karena kalau dari unsur C-nya sendiri, proses dekomposisi mikroba itu rendah akibat tingkat kerapatan vegetasi yang rendah dan sersa yang sedikit. Sedangkan untuk unsur N-nya itu juga bisa rendah karena fiksasi nitrogen itu kan dilakukan oleh bakteri Rhizobium, sehingga itu sulit untuk terjadi karena bakteri tersebut itu banyak dijumpai di daerah dengan salinitas yang tinggi gitu. Kemudian untuk unsur kalium atau K dan unsur fosfor atau P itu tinggi. Nah, dari unsur kalium yang melimpah itu disebabkan oleh unsur K sendiri itu mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi sehingga uh, unsur K itu dapat mudah bergerak dan larut sebagai ion. Sedangkan kalau untuk unsur fosfor atau P itu dapat tinggi karena mungkin ya diduga di jurnal ini itu menduga bahwa hal ini merupakan implikasi dari pemupukan yang dilakukan oleh masyarakat petani Desa Alo dalam pemeliharaan tanaman cengkeh, tanaman pala, dan kelapa. Kemudian untuk hasil dan pembahasan yang kedua, pada jurnal ini menggolongkan dengan tingkat persen hidup tanaman. Nah, ini merupakan hasil dari variabel bebas yang tadi di awal sudah disebutkan. Pengamatan dilakukan dengan 6 pelakuan selama 1,5 bulan dan 48 bulan. Diperoleh hasil pada K1 atau pelakuan yang pertama itu gagal. Karena pada umur 1,5 bulan, setiap titik penanamannya itu hanya terdapat 1 hingga 3 propagul yang masih tertanam. Sedangkan semua propagulnya itu sudah habis pada umur 16 bulan. Kemudian pada pelakuan yang kedua atau K2 itu berhasil pada tahun pertama. Karena di umur 1,5 bulan itu terdapat sejumlah 97% tingkat persentase hidup. Sedangkan pada umur 48 bulan itu sudah turun hingga 3%. Kemudian pada pelakuan yang K3 itu menunjukkan efektivitas pelakuan, yakni berhasil pada 1,5 bulan pertama. Nah, ini ditunjukkan dengan 98% tingkat persentase hidup pada umur 1,5 bulan, namun pelakuan ini dikategorikan gagal pada umur 48 bulan, yakni tersisa 0 propagul yang hidup. Kemudian pada pelakuan yang 4 atau K4, itu berhasil pada 1,5 bulan pertama, dengan tingkat persentase hidup sebesar 92%, dan tidak tersisa pada 40 pada umur 48 bulan. Kemudian pada pelakuan K5 atau pelakuan yang kelima itu menunjukkan berhasil pada 1,5 bulan pertama, yakni terdapat persentase hidup sebesar 92%, dan semakin menurun pada
umur 48 bulan, yakni tersisa 18%. Kemudian yang terakhir, di pelakuan yang ke-6, itu berhasil 100% pada 1,5 bulan pertama dan semakin menurun pada 48 bulan hingga 1%. Nah, dari hasil yang diperoleh pada sub ini, jurnal ini menyimpulkan bahwa pelakuan yang diterapkan itu menunjukkan keterkaitan nyata dengan tingkat persen hidup tanaman. Nah, kemudian ini merupakan hasil yang ketiga, pertumbuhan tanaman. Pelakuan kelima itu menunjukkan tinggi dan diameter tanaman yang terbaik, yakni tingginya itu mencapai 130,5 cm dan diameternya itu mencapai 3,2 cm. Kemudian di dalam jurnal ini juga menyebutkan bahwa pertumbuhan akar itu sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan tanaman, karena pertumbuhan itu dipengaruhi oleh unsur hara dan intensitas matahari, sehingga kepadatan tanaman yang meningkat itu berdampak pada pertumbuhan propagul Rhizopora mucronata yang menjadi lambat. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang disebutkan pada jurnal ini. Jadi terdapat setidaknya 8 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman mangrove. Di antaranya yang pertama fisiografi pantai atau meliputi topografi, kemudian pasang itu dari durasi dan rentang, kemudian gelombang dan arus, kemudian iklim meliputi cahaya, curah hujan, suhu, dan angin, kemudian salinitas, oksigen terlarut, tanah, dan hara. Nah, pada jurnal ini itu menyebutkan bahwa dari kedelapan faktor yang diutarakan, faktor yang paling berpengaruh atau menjadi faktor utama itu adalah gelombang dan arus. Nah, dari faktor gelombang sendiri itu, di sini disebutkan bahwa penelitian ini faktor gelombang laut itu berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan Rhizopora mucronata karena dapat menyebabkan batang Rhizopora mucronata itu terus bergerak akibat tekanan sehingga perakarannya itu terganggu. Kemudian selain itu pengaruh tidak langsung juga terjadi pada hilangnya seresah sehingga dekomposisi menurun yang berakibat pada nutrisi substrat yang rendah. Nah, selanjutnya ini kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang telah dilakukan oleh jurnal ini, kemudian ditarik kesimpulan terdapat 3 poin. Yang pertama, persen hidup propagul Rhizopora mucronata di Pantai Alo dapat dikatakan berhasil pada umur 1,5 bulan, sedangkan pada umur 48 bulan itu termasuk gagal. Kemudian yang kedua, 6 pelakuan yang digunakan itu memiliki keterkaitan nyata terhadap tingkat keberhasilan tanaman dan pertumbuhan. Dan yang ketiga, tingkat persen hidup dan pertumbuhan tertinggi itu terdapat pada umur 48 bulan ada di pelakuan yang kelima, sedangkan pelakuan K1 itu memiliki tingkat persentase hidup yang terendah. Kemudian di jurnal ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yakni teknik pelindungan tanaman rehabilitasi lainnya itu perlu diuji coba kembali, serta penggunaan jenis mangrove lainnya. Nah, dari jurnal yang terdapat yang saya review saat ini itu menurut saya terdapat kelebihan dan kelemahan. Untuk yang pertama, mengenai kelebihan itu terdapat 1 poin, yakni adanya pembanding dengan penelitian serupa. Nah, pembanding ini penting sebagai referensi sehingga kesimpulan yang diperoleh itu mampu memberikan jawaban yang mendasari perbedaan hasil ataupun untuk mempertegas hasil yang sudah ada. Nah, terlepas dari kelebihan tersebut, terdapat pula kelemahan dari jurnal ini, yakni kurangnya perincian tujuan penelitian. Nah, hal ini menjadikan tidak terdapat landasan dalam penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.